Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'du. Setelah pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang tokoh-tokoh ulama, berikut karangan-karangan mereka di dalam Maulid An-Nabawi Syarif, yang mana penulis kitab-kitab Maulid, jika kita perhatikan, rata-rata adalah merupakan seorang al-hafiz. Hafiz di sini tentu bukan hafiz dalam Quran, ya, tapi hafiz dalam hadis. Karena kriteria hafiz di dalam hadis itu lebih berat atau lebih ketat dibandingkan hafiz di dalam Quran. Kalau hafid dalam Quran, pokok orang hafal Quran itu sudah disebut hafid. Tapi kalau dalam hadis itu disebut hafiz itu apabila menghafal 100.000 hadis berikut sanad dan matanya. Jadi sanadnya, matanya, ya. Kemudian rijalul hadisnya itu di luar kepala disebut al-hafiz. Kalau kita perhatikan pada sejumlah tokoh yang menulis kitab-kitab Maulid, ya, mulai dari Al-Hafiz Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, ya. Kemudian Al-Hafiz Al-Iraqi, semua hafiz semua. Al-Hafiz As-Sakhawi, kemudian Al-Hafiz Mulla Ali Al-Qari, kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir, ya, Al-Hafiz Ibnu Daiba, ini yang menulis Diba. Kemudian, ya, selanjutnya bermunculan kitab-kitab Maulid yang ditulis oleh ulama mutaakhirin, ya, seperti Ad-Diya'ul Lami yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Hafid, kemudian apalagi Simtud Durar yang ditulis oleh Habib Ali Al-Habsyi, ya. Jadi banyak sekali. Ya, termasuk Burdah itu juga termasuk yang menjelaskan atau yang menerangkan tentang Maulid. Ya, walaupun tidak hanya khusus Maulid sebenarnya, tapi dimulai dari pengagungan Rasul, kemudian, ya, tentang mukjizat Rasul dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tafasilu maudhi'iyah balighatal ahammiyah. Ya, beberapa rincian yang tidak kalah pentingnya di dalam masalah Maulid. Artinya pandangan secara terperinci tentang Maulid dan beberapa hal yang perlu kita pahami. Awalan minal wijhatil ammah. Yang pertama adalah dari segi pandangan umum. Jadi setelah sebelumnya kita membahas tentang sejarah Maulid, kemudian dasar-dasar Maulid, kemudian ulama-ulama, pandangan ulama tentang Maulid, kemudian, ya, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama tentang Maulid. Maka selanjutnya kita mencoba menarik lagi dari pandangan umum. Minal wijhatil ammah kullu amalin ya'udu 'alal mujtama'il islamiyyi bil khairi wa la yukhalifu nassan sharihan fid din wala ma'luman minad dini bid-darurah la yamna'uhul Islam. Ya, dari segi pandangan umum bahwa semua perbuatan atau semua praktik yang membawa atau yang kembali manfaatnya, kebaikannya, maslahatnya kepada kehidupan sosial. Ya, jadi yang pertama apa? Praktik tersebut atau
kegiatan tersebut memberikan maslahat sosial. Ya. Yang kedua, wala yukhalifu nassan sharihan fid din. Tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi walaupun sekarang misalnya membawa maslahat kepada mujtama, kepada kehidupan sosial, tetapi bertentangan dengan nas-nas atau dengan dasar-dasar agama, maka tidak, ya, tidak tidak sesuai berarti. Contoh misalnya sekarang perjudian atau bandar narkoba untuk kehidupan sosial ada enggak manfaatnya? Untuk perkembangan ekonomi ada enggak? Ada. Miras narkoba misalnya, ya, miras minuman keras, ada enggak manfaatnya untuk masyarakat, untuk perekonomian? Ada, tapi sesuai enggak dengan kaidah-kaidah, dengan hukum Islam, dengan dasar-dasar agama? Tidak sesuai. Maka harus dua hal di sini yang kita perhatikan. Pertama, ya, kullu amalin ya'udu 'alal mujtama'il islamiyyi bil khairi. Yang pertama, praktik tersebut, kegiatan tersebut membawa kepada kebaikan atau kemaslahatan sosial masyarakat. Yang kedua, wala yukhalifu nassan sharihan fid dini, dan tidak bertentangan dengan nas, ya, Quran atau sunnah, ya. Kalau disebut nas itu berarti Quran atau hadis. La yamna'uhul Islam, maka tidak dilarang oleh Islam. Dengan catatan dua syarat itu harus terpenuhi. Satu, membawa manfaat kepada masyarakat dalam kehidupan sosial. Yang kedua, tidak bertentangan dengan nas agama. Ya, jika bertentangan dengan ini, maka berarti dilarang di dalam Islam. Ya, kalau tidak bertentangan, la yamna'uhul Islam. Jika tidak bertentangan, maka tidak dilarang, tidak dicegah oleh Islam. Walaupun memang tidak ada dasar khususnya. Maksudnya dasar khususnya, dalil khususnya tidak ada. Ya. Contoh sekarang, kalau kita semua ingin dalil khusus, ya, ingin dalil khusus. Nah, ini nyuting. Ada ndak dalilnya boleh nyuting? Ndak ada kan? Cari di hadis, cari. Ndak ada dalil khususnya. Tapi masuk ndak dalam dalil umum? Masuk. Contohnya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, barang siapa yang berbuat kebaikan. Nah, coba kebaikan atau ndak kebaikan? Kebaikan untuk menyebarkan ilmu. Berarti masuk dalam dalil ini. Nah, ini. Jadi kalau kita selagi tidak bertentangan dengan yang pertama, membawa maslahat kepada kehidupan mujtama sosial ini, ada manfaatnya untuk kehidupan sosial? Ada. Apa? Yang tidak ngaji bisa menikmati yang dari jauh. Ya. Kemudian yang kedua, bertentangan tidak dengan agama? Tidak. Ya, berarti boleh. Walaupun tidak kita temukan dasar dalilnya secara pasti. Ya, kalau mau kita cari secara khusus semua, ya repot. Ya, harus ada. Ya, innat ta'lima la budda ayyakuna ma'al kamera. Hadis. Tidak ada, walaupun dipaksakan bagaimana, tidak ada. Di zaman Rasul belum ada kok kamera. Ya, cuma itu masuk di dalam dalil umum, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Atau bisa dimasukkan ke dalam hadis ad-dallu man dalla ala khairin ka ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukan. Kita ini kan menunjukkan kepada ngaji, menunjukkan, ya, kepada dars, kepada ilmu. Berarti yang menunjukkan kepada ilmu sama seperti orang yang hadir di dalamnya. Ini sudah. Jadi ingat dua tadi, ya, syaratnya apa? Pertama, memberikan manfaat kepada kehidupan sosial. Yang kedua, tidak bertentangan dengan, ya, nas-nas agama. Fa inna hadafal islami huwa salihul basyariyati awalan wa akhiran. Karena hadaf, tujuan, target dari agama Islam
adalah untuk memberikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Dari awal sampai akhir, agama Islam itu adalah untuk limaslahatil basyariyah, adalah untuk kemaslahatan manusia, ya, untuk kemaslahatan manusia. Maka wahina makanatil maslahatu fathamma syar'ullah. Maka di mana ada maslahat, disitulah syariat Allah letakkan, disitulah Allah berikan syariat. Artinya selagi di situ terdapat maslahat, baik maslahah dunyawiyah dan maslahat ukhrawiyah, maka disitulah agama diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana terdapat maslahat, di sanalah syariat Allah berada. Ya, contoh misalnya sekarang makan. Ya, ada enggak maslahat di situ? Ada, untuk kesehatan. Kemudian Allah memberikan tuntunan kepada kita melalui Rasul, ya, melalui Quran, kulu washrabu wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebihan. Kemudian ditopang lagi oleh Rasul dalam hadisnya, kulu washrabu, ya, makanlah minumlah dan berpakaianlah min ghairi syarafin, dengan tanpa berlebihan. Artinya di dalam berpakaian, misalnya dalam makan itu ada maslahah, maka diatur oleh agama. Diantaranya adalah kalau kita makan, kita tidur, sesuatu yang sifatnya mubah sekalipun, hendaklah dibubuhkan niat untuk ibadah. Ya, coba ini kan ada maslahat di dalamnya, maka agama datang untuk mengatur. Contoh lagi misalnya, laki-laki perempuan itu secara fitrah memiliki rasa cinta, tertarik kepada lawan jenis. Itu adalah fitrah yang Allah titipkan. Tapi di situ ada maslahat. Allah menitipkan fitrah, ya, tertariknya laki-laki dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Itu adalah fitrah yang Allah letakkan untuk lil hifaz alal basyariyah, untuk menjaga keberlangsungan manusia. Maka disitulah Allah letakkan syariat itu apa? Ada pernikahan. Jelas ya? Jadi ini yang dimaksud fa haitsuma wa haitsuma kanatil maslahatu fathamma syar'ullah. Di mana ada maslahat, maka disitulah Allah meletakkan, Allah memberikan syariat untuk mengatur. Ya, sampai urusan yang terkecil sekalipun diatur oleh Allah. Ya. Ada enggak yang sedetail agama Islam ini? Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua diatur. Mau tidur, ya, diatur bagaimana kita tidur, kalau bisa ya dalam keadaan wudu. Kemudian kita tidurnya jangan lupa baca doa. Kemudian kita miring ke arah kiblat. Kemudian kepala di utara, kaki di selatan. Ya, seperti orang meninggal dunia. Ya. Kemudian baca doa tidur. Kemudian setelah tidur, ya, dari tidurnya saja seperti niatnya untuk mengistirahatkan badan supaya nanti kuat untuk ibadah. Tidur tapi justru dapat pahala. Ya, tidur pun diatur. Kemudian bangun. Kita bangun kemudian langsung ke kamar mandi, istinja, mandi dan seterusnya, nadzafah, ya. Kemudian setelah itu Salat. Salat dengan berbagai tata caranya, nutup aurat, hadap kiblat, ya, suci dari hadas dan najis. Kemudian setelah itu wirid, sarapan, kerja, berinteraksi, semuanya diatur. Tidak ada satupun dari kehidupan kita yang terlepas dari aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka fa haitsu ma kanatil maslahatu fathamma syar'ullah. Di mana terdapat maslahat, di sanalah syariat Allah berada. Walamma kanal aslu fi iqamatil mawalidi huwa li'tibaru bi sirati sahibil maulid wal intifa'i bi dzikrahu wa intihazi fursatit tajammu'i lit ta'arufi wat ta'awuni 'alal birri wat taqwa wal insirafi ila Allah bi dzikrihi wat ta'abbudi lahu. Dikarenakan landasan di dalam merayakan maulid adalah untuk mengambil pelajaran dari sahibul maulid. Siapa sahibul maulid? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walintifa'u
bidzikrahu, dan dengan mengambil manfaat dengan mengingat Rasul. Dengan mengingat Rasul menjadikan ada enggak manfaatnya? Ada. Ya, dengan mengingat Rasul kita dapat mengambil manfaat. Karena apa? Dengan kita mengetahui kehidupan Rasul, maka kita akan menemukan apapun yang kita hadapi itu selalu ada pada Rasul. Ketika kita senang, bagaimana harusnya ketika kita senang. Ketika kita susah, bagaimana Rasul ketika susah. Ada semua contoh. Ya. Sehingga kita pada saat ingat pada Rasul, contoh ya pernah saya sampaikan, kita misalnya ngaku miskin, belum pernah seperti Nabi. Nabi itu selama 3 bulan pernah, ya, selama 3 bulan berturut-turut itu dapurnya tidak keluar asap sama sekali. Ya, siapa? Ada enggak di antara kita yang sampai 3 bulan? Enggak. 1 minggu enggak ada. Ya coba ngaku miskin seperti apa? Ya. Sehingga kita oh iya Rasul ketika dalam keadaan seperti itu beliau puasa, beliau ya tetap enjoy saja menjalani kehidupan. Kalau kita ngaca pada Rasul sudah, oh iya Rasul saja mencontohkan begini. Sehingga kita tidak galau. Tapi coba kalau kita ngacanya sama artis kemarin saya contohkan. Hah? Artis minggu ini jalan-jalan kemana, beli ini. Kita yang tidak punya uang jajan, ngacanya ke artis, sakit kepala. Ya coba ini. Tapi dengan kita lihat Rasul, mengingat Rasul, tenang hati. Maka semakin dekat hubungan seseorang dengan Rasulullah, maka akan semakin mendapatkan, akan semakin mendulang kebahagiaan. Kenapa? Karena Rasul adalah telah memberikan contoh dari sabarnya, qanaahnya, syukurnya. Ya, beda dengan kita ngacanya kehidupannya pada artis. Ya. Artis kehidupannya mewah terus di sini. Nikah cerai, jalan-jalan ke luar negeri healing. Coba makanannya sekarang hamburger, besok hotdog, tiap hari berubah-ubah. Yang kita tiap hari makannya apa juga kering kemudian ya. Makanya cacabian, ngacanya ke artis ya. Tapi coba ngaca dengan Rasul. Oh iya Rasul, ya beliau tidak pernah selama 1 minggu beliau kenyang terus. Coba kan menjadikan hati kita adem gitu. Ini yang dimaksud walamma walintifa'u bidzikrah wantihazi fursatit tajammu, dan memanfaatkan kesempatan untuk berhimpun, litta'aruf, untuk saling mengenal, wat ta'awun, dan saling tolong menolong. Karena disitulah kita dapat mengenal satu dengan yang lain, saling membantu, alal birri wat taqwa, saling bantu di dalam kebaikan ya dan ketakwaan. Walin sirafi ilallah bidzikrihi, dan kita pergi atau kita berkumpul untuk mengingat Allah. Karena di situ di mana mengingat disebutkan Rasul, di situ disebutkan Allah. Ya, di mana disebutkan nama Allah, di situ disebutkan nama Rasul. Itu diantara janji Allah di dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Ya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan, ya, kami angkat penyebutanmu wahai Muhammad. Apa maknanya kami angkat penyebutanmu wahai Muhammad? Karena tidak disebutkan nama Allah, kecuali di situ pasti disebutkan nama Rasulullah. Ini yang dimaksud wa rafa'na laka dzikrak. Maka kami angkat, kami tinggikan penyebutanmu wahai Muhammad. Tidak ada nama Allah disebutkan, kecuali di situ nama Rasul juga disebutkan. Di mana ada la ilaha illallah, di situ ada Muhammadur, satu paket. Di mana ada Allah, lafaz Allah, di situ ada lafaz Muhammad. Ya, bahkan ketika Nabi Adam alaihi salam, beliau setelah makan syajaratul khuldi di surga, itu kan yang semula beliau mengenakan pakaian yang pakaian surga, maka pada saat syajaratul khuldi, buah khuldi itu dimakan oleh siapa? Oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, maka seketika pakaian itu lepas. Ya, pakaian itu terlepas. Ya. Kemudian ketika Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam bertobat dan mengatakan, bertawassul dengan Nabi. Ya Allah, dengan keberkahan Muhammad. Padahal Kanjeng Nabi belum dilahirkan. Kanjeng Nabi belum dilahirkan. Kemudian ya, ulangi, itu kejadian setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya, Nabi Adam mengatakan, ya Allah, dengan dengan keberkahan kekasihmu Muhammad, maka ampunilah kesalahanku.
Hanya Allah nanya, ya. Allah nanya, ya Adam, kamu tahu Muhammad dari mana? Kanjeng Nabi belum dilahirkan. Kalau diciptakan sudah nurnya kan? Nurnya sudah diciptakan. Kamu tahu Muhammad dari mana sedangkan Muhammad belum dilahirkan? Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ketika aku lihat di dinding-dinding surga, tidaklah aku lihat namamu kecuali di situ aku lihat nama Muhammad. Maka di situ aku tahu tidaklah orang yang namanya disandingkan dengan namamu kecuali adalah makhluk termulia di sisimu. Sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan, Nabi Adam sudah bertawasul dengan Rasul. Ya, jadi wa rafa'na laka dzikrak, tidaklah nama Allah disebutkan kecuali di situ nama Nabi juga disebutkan. Walinsirafi ilallahi bidzikrihi wat ta'abbudi lahu walistima'i ilal wa'dzi wal Qur'an. Dan kita berkumpul untuk mendengarkan nasihat. Ya, karena di dalam peringatan Maulid itu ada nasihatnya, ada mau'izahnya. Ya, kita mendengarkan nasihat. Wal Qur'an, mendengarkan Qur'an. Ada qiraah Qur'annya. Jadi walaupun secara praktik itu tidak komposisi itu secara umum keseluruhannya tidak pernah ada di zaman Rasul, tapi kalau kita preteli satu-satu, ada semua dasarnya. Coba berkumpul untuk zikir dianjurkan enggak? Dianjurkan. Kemudian gotong royong tolong menolong dianjurkan enggak? Dianjurkan. Mendengarkan Quran dibaca dianjurkan enggak? Dianjurkan. Mendengarkan nasihat mau'izah dianjurkan enggak? Lalu sekarang kalau dilarang, apanya yang dilarang? Ya kan tidak ada maulidnya. Loh iya, tapi kalau kita preteli satu-satu, berkumpulnya untuk ibadah ada, ya. Kemudian untuk mendengarkan Quran ada, mendengarkan nasihat ada, tolong menolong ada. Kenapa kok diharam? Kenapa kok dilarang? Ya. Wa ikhrajis shadaqat, mengeluarkan sedekah. Wa hiya nau'un minasyukril jama'i. Jadi praktek-praktek itu semua kalau kita perhatikan merupakan bentuk dari syukur yang bersifat kolektif. Ya, syukur yang bersifat jamaah. Ala tafaddulihi biman ja'ala dzikrayati mawalidihim hadhihi khairan 'alal muslimina fi dinihim wa dunyahum. Ya. Jadi kita berkumpul di tempat tersebut, ya, dalam momentum itu yang mendorongnya apa? Karena kita bahagia dengan orang yang menjadikan kita mendapatkan anugerah-anugerah tersebut. Ya. Maka kata Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menyampaikan, jangan pernah engkau mengatakan kenapa engkau merayakan Maulid? Karena secara tidak langsung itu terkandung pesan, terkandung ungkapan, janganlah kalian merayakan Maulid, itu artinya janganlah kalian bahagia dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba orang gila atau orang apa yang kira-kira yang melarang bahagia dengan kelahiran Rasul? Ya, bayangkan saja coba kita, ya kan? Ketika hari lahir kita saja merayakan, ya? Apa tujuannya? Kita merayakan hari ulang tahun. Ya, kita punya anak, ingat tanggal sekian hari ulang tahun, dipesankan cake, diundang tetangga-tetangga, ya, bolu, kemudian sampai tiup lilin, dan apa tujuannya? Tujuannya adalah ungkapan bahagia, kan? Ya coba, kenapa ketika kita merayakan kelahiran kita sendiri atau orang lain yang belum jelas prospeknya ke depan, apa sudah pasti jadi orang soleh, itu tidak mempermasalahkan. Sedangkan kelahiran Rasul senyata prospeknya merubah dunia dipermasalahkan. Ya coba mutasakin orang gila. Ya, merayakan kelahirannya sendiri tak masalah, anak-anak tak masalah dirayakan. Pas giliran merayakan lahirnya Nabi, dipertanya apa dalilnya? Ya, kan gila nyaman. Nah, ini. Jadi ada apa di situ? Ya. Summa inna hadhihi tajammu'at innama hiya mu'tamarat litadarusi syu'unil muslimin mahalliyan wa alamiyan. Ya. Di samping itu, perhimpunan-perhimpunan tersebut dihelat, perayaan-perayaan tersebut digelar, itu menjadi sebuah media pembelajaran tentang situasi kaum muslimin, baik bersifat lokal maupun internasional. Artinya dengan perantara perhimpunan tersebut, setidaknya kita dapat
evaluasi apa yang kurang dari kaum muslimin ini, apa yang perlu untuk dibenahi, apa yang perlu untuk ditingkatkan. Ya, sekaligus di dalamnya bil idhafati fahiya aswaqun diniyah jami'ah lima talibil uqul wal qulub bil idhafa ila tansyitil harakah al iktisadiyah wal ijtimaiyah wat tarwihiyah an nadhifiyah. Ya, sekaligus di dalamnya menjadi media pemasaran yang menawarkan beragam tuntutan. Ingat contoh ya, coba ketika Maulid. Jangankan orang muslim, non muslim pun ikut merasakan. Ya, jual jajan laris kabeh ngan arek aja. Coba yang merasakan hari raya itu kebahagiaan. Kan apa nih orang muslim kan coba. Yang jual pakaian walaupun tak Islam, laris. Saya jual jajan, laris. Saya jual kolambi, laris. Saya jual sandal, laris. Padahal tak Islam. Ya, sama ketika Maulid. Walaupun tidak Islam, para pedagang-pedagang yang berjualan ikut merasakan. Ya, coba ini maslahat enggak untuk kehidupan sosial? Maslahat. Ila hadhil khadamat al mubarakah wa likulli minha adillatuha. Dan masing-masing itu memiliki dalil. Maksudnya kalau kita preteli tadi contoh al-wa'dzu matlubun syar'an. Dalam Maulid apa isinya? Mendengarkan mau'idhah, nasihat. Itu boleh atau tidak? Boleh, bahkan dianjurkan. Kemudian wadzikru, berzikir. Berzikir dianjurkan enggak? Matlubun syar'an, dianjurkan. Kemudian berkorban, ya, berkorban bersedekah, dianjurkan enggak? Dianjurkan. Wat ta'aruf, saling kenal, saling menolong, dianjurkan enggak? Dianjurkan. Coba, yang dilarangnya di mana? Idza kana afradus syai'i matlubun ahadan kana ijtima'uha atam wa anfa. Jika satuannya, artinya satuan mendengarkan nasihat dianjurkan, dengarkan Quran dibaca dianjurkan, tolong menolong dianjurkan. Jika bagian-bagian itu jika dipisah-pisah itu dianjurkan, berarti kalau digabung semua apa? Berarti kan lebih dianjurkan lagi. Jelas ya? Coba, baca Quran dianjurkan, mendengarkan nasihat dianjurkan, tolong menolong dianjurkan. Itu kalau dirangkai dalam satu acara, kan semakin sempurna gitu. Nah ini tidak oleh sebagian grup sebelah tidak, malah dikritiki. Tidak boleh, itu tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi. Coba kita preteli satu-satu. Walam yu'raf fi tarikhil Islam man angkara ala mithli hadhil ma'anis salihah asyamilah. Dan tidak ada kita jumpai sepanjang sejarah Islam ada orang yang mengingkari semisal ya nilai-nilai kebaikan yang disebutkan. Walau bi'tibari annaha adatun mujarradah, walaupun itu hanya semata karena tradisi belaka. Ya walaupun itu taruhlah hanya merupakan tradisi. Ya, tapi kan bisa kita bawa kepada makna-makna yang memiliki nilai-nilai agama. Ya. Jadi karena misalnya maulidnya di situ ada praktek-praktek buruk, ya jangan maulidnya yang dihilangkan. Praktek buruknya yang kita benarkan. Ya kan? Contoh misalnya dalam praktek maulid di situ ada praktek campur laki-laki perempuan joget. Ya kan? Tidak bijak kalau kita katakan sudah jangan diadakan maulid karena di situ ada joget-joget laki-laki perempuan nyampur. Bukan begitu yang bijak. Maulidnya tetap, penyakitnya diobati apa? Nyampur laki-laki perempuan joget-joget. Nah, ini yang dihilangkan. Paham ya? Bukan maulidnya yang dihilangkan. Kalau kita ada kuku yang panjang yang kotor, yang dipotong itu kukunya atau jarinya? Kukunya, jangan jarinya. Ya sama seperti itu. Ada maulid, bukan hanya maulid, apapun ya acaranya. Kalau di situ ada praktik yang ada maksiat di dalamnya, selagi pada dasarnya itu dianjurkan, maulid dianjurkan. Ya. Tapi di situ ada praktik maksiatnya, jangan langsung maulidnya dihilangkan, tapi praktik maksiatnya yang diganti, yang dihilangkan. Ya, ini yang dimaksud walau bi'tibari annaha adat mujarradah. Falamma dakhalatil bid'ah wal manakiru ila hadhil aswaq ar-rabbaniyah an-nafi'ah bada'ati harakatul inkar la ala aslil fikrah walakin ala man darasa fiha wa masakhaha min aqwalin wa a'malin wa aqaida talifatin. Nah, ketika masuk
menyusup ke dalam kegiatan yang mulia ini dalam maulid, ya, ada penyusup, ada praktik-praktik yang haram, praktik-praktik yang maksiat. Nah, disitulah mulai ada orang yang mengingkari tentang maulid itu. Ada yang menentang. Jadi yang ditentang sebenarnya bukan maulidnya, tapi praktik buruk di dalamnya. Cuma ya sebagian orang sudah kadung tidak paham sehingga mereka menentang maulidnya. Padahal bukan maulidnya, praktik yang ada di dalamnya dari maksiat-maksiat. Ya. Walakin ala man darasa fiha wa masakhuha min aqwalin wa a'malin wa aqaidah tarifah. Jadi praktek-praktek buruk di dalamnya yang diingkari oleh mereka. Jadi kalau kita menemukan hal-hal seperti itu, ya jangan maulidnya yang disalahkan, jangan maulidnya yang kita kambing hitamkan, karena maulid tidak ada salah apapun. Coba bisa enggak kita menyalahkan, ya misalnya kita ada di masyarakat ini 100% muslim, tapi kita mengambil sampel, ternyata masyarakat ini kebiasaannya adalah suka mencuri. Apakah lantas kita mengatakan, saya tidak mau beragama Islam, apa Islam itu pencuri isinya? Bisa enggak? Enggak. Ya. Ada pencuri di masyarakat kita, itu adalah praktek oknum orang yang berintisab kepada agama Islam. Tapi untuk agama Islamnya tidak salah, yang salah kan bukan Islamnya. Yang salah itu adalah oknum. Ya, oknum dari orang-orang yang berintisab mengaku beragama. Jangan tidak bisa. Contoh sekarang lagi. Kita ke Jakarta, ke ibu kota misalnya. Kita menemukan orang-orang di sana KTP-nya Islam, tapi hobinya minum-minuman. Lalu kita mengatakan, saya tidak mau masuk agama Islam. Apa ini? Islam isinya minum-minuman keras. Karena yang kita saksikan adalah anak-anak muda yang KTP-nya Islam minum-minuman keras. Apakah kita salahkan agamanya? Tidak. Agama Islam tidak berdosa apapun. Itu hanya tindakan dari oknum yang berintisab kepada agama Islam. Berarti kita salahkan Islamnya, ataukah kita perbaiki perilakunya yang memeluk Islam ini? Nah, yang perbaiki perilaku orang yang mengaku sebagai pemeluk agama Islam. Ya, kalau Islamnya jangan disalahkan. Ya, seperti itu juga. Dalam maulid, jangan maulidnya disalahkan, tapi perbaiki ya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada orang-orang yang menodai dari praktek-praktek maulid. Nah, sudah itu adalah pandangan yang pertama, yaitu al-wijhatul ammah, pandangan umum. Kemudian nanti insyaallah minggu depan minal wijhatil madaniyah, ya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dah demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.